Shalom. Kembali kita dalam menara doa malam ini, dan di dalamnya kita berdoa sebagaimana pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita berdoa bahwa Roh Kudus memenuhi setiap kita, karena kita tahu bahwa zaman ini penuh dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan setiap kuasa ada karya Roh Kudus di dalamnya. Mari persiapkan hatimu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan yang mengampuni segala dosa kesalahan kami, menguduskan kami, dan Tuhan yang melayakkan setiap kami saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Ku, senangkan-Ku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Bentuk kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
hanya itu kerinduanku. Sungguh Tuhan, di akhir zaman ini kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena tidak habis-habisnya kebaikan Tuhan, tidak habis-habisnya kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya hari-hari ini kuasa Roh Kudus makin nyata di tengah-tengah dunia. Kuasa Roh Kudus makin nyata di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa, setiap kali berdoa ada lawatan Tuhan malam ini. Ada lawatan Roh Kudus atas hamba-hambamu, atas umatmu, baik yang di gereja maupun mereka berdoa secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan dalam pengalaman-pengalaman baru bersama Roh-Mu. Karunia kami yang baru bersama dengan Roh-Mu. Perkenankan kami malam ini sekali lagi. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan kuasa-kuasa itu roh yang menghalangi ibadah doa kami, roh yang mengintimidasi kami, roh orang kuat, roh pendukunan, sir-santun, mantra-mantra, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus menyatu. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah tengah-tengah menara doa ini, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, kami haus padamu. Tuhan yang memuaskan setiap kami. Kau yang menuntun kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntun kami. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalam. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, kami haus padamu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku
Ya Roh Kudus Kau yang menuntun kami, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih. Bangkitkan rohmu ya Bapa. bangkitkan Roh-Mu di dalamku, Nyatakan kuasa Engkau Yesus Tuhan. Yesuslah Engkau Yesus Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu, haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan
hati kami mau sujud mengagukan Engkau. Berkaryalah Roh Kudus. Kami sujud di bawah kaki. Kami sujud menyembah. Tuntun kami hari demi hari, ya Roh Kudus dalam kebenaran. Lawatanmu menggali. Tidak ada siapakah kami? Siapakah kami dia Yesus? Tidak ada haleluya.
kasih Tuhan. Lawatanmu semakin nyata di akhir zaman ini. Bukan dengan kuat dan gagah kami, semuanya karena kuat dan gagah. Sikana marala napasan, ina marala napasikana marala napasan, sikana marala napasan, kana marala napasan, sikana marala napasan, kana marala napasan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Setiap kali kami menyembah Tuhan, setiap kali itu pulang Roh bekerja tengah-tengah hamba-Mu umat. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dalam hari ini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selah berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Sebelum kami lebih dalam menyembah Tuhan, masuk ke dalam doa syafaat Tuhan. Sebelum itu kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pakai hamba-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan semua berasal dari Tuhan. Tuhan kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa dan lawatan Roh Kudus semakin nyata. Roma 8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ayat 17. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, hari ini kita berbicara tentang pimpinan Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, apa yang terjadi? Yang pertama, bahwa kita tidak akan hidup di dalam perbudakan. Maksud dari perbudakan di sini yaitu ketika kita terikat dengan keinginan-keinginan daging ini, saudara. Ayat yang ke-13 katakan tadi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Di dalam Galatia pasal 5, mulai dari ayat yang ke-21, 22, 23, ada buah-buah roh, ada buah-buah kedagingan, kecemaran, saudara, pesta pora, kemabukan, kebohongan, dan segalanya begitu banyak buah-buah dari kedagingan. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh roh Allah, kita mematikan. Artinya bahwa tiap-tiap hari sebenarnya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita selalu semakin dikuduskan. Kedagingan kita ini, saudara, dikikis. Tetap ada keinginan daging, tetap ada. Makanya dikatakan kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, kita mematikan itu. Karena selama daging ini menempel dalam tubuh kita, tulang kita, saudara, selama itu pula juga ada keinginan daging, selalu ada. Kemarahan, dendam, roh tidak mengampuni dan sebagainya, itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita mau mematikan itu, caranya mana? Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Minta kekuatan, saudara. Minta kekuatan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging ini yang akan membawa kita kepada maut. Tinggalkan kehidupan yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya. Ingat waktu Israel keluar dari Mesir, setiap kali ada masalah, yang mereka ingat cuma satu: pulang kembali ke Mesir. Kembali hidup yang lama, kembali kepada perbudakan, karena Mesir berbicara tentang perbudakan bangsa Israel. Mereka lebih pilih perbudakan daripada hidup menderita sesat. Karena memang Tuhan seringkali Tuhan izinkan saudara penderitaan itu. Ayat 17 yang kita baca tadi, kalau kita mau menderita bersama Kristus, kita juga akan dimuliakan. Yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, hidupnya itu akan dibaharui. Coba saudara lihat waktu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus pertama, bagaimana mereka mulai menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Bagaimana mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Dulu mereka, murid-murid itu, saudara, dulu mereka sebenarnya egois, penakut, egois. Mereka bisa bertengkar satu sama lain siapa yang terbesar di antara mereka. Waktu Yesus disalib, semuanya lari ke kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan? Kita melihat bahwa di Kisah Rasul pasal yang kedua itu, gaya hidup jemaat bagaimana mulailah mereka saling memberi. Dulu mereka hidup mementingkan diri sendiri, tetapi mereka mulai belajar bagaimana mereka berbagi. Saudara lihat hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana mereka saling berbagi satu sama lain. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin menjadi orang pelit. Yang percaya katakan amin. Ya, enggak mungkin kita jadi orang kikir, saudara. Kenapa? Roh itu yang ada dalam kita itu selalu ingin berbagi.
Perhatikan bagaimana murid-murid mengalami perubahan hidup. Bahkan yang mereka awalnya juga takut. Bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Baca Kisah Para Rasul sampai mereka tidak peduli. Mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Dulu waktu masih ada Yesus, mereka masih bisa lari. Tapi ketika tidak ada Yesus, Roh Kudus dicurahkan, justru mereka lebih berani sudah. Kenapa? Roh Kudus ada. Firman Tuhan katakan di jalan-jalan pun mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka ditangkap, mereka disesah, mereka dipenjarakan. Malah mereka memuliakan Tuhan. Ada kisah tentang Paulus dan Silas ketika dimasukkan penjara. Mereka malah memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam. Itulah sebabnya saudara, bahaya terbesar gereja hari-hari ini. Kalau kita berada dalam rutinitas, kita ibadah, kita pelayanan, tetapi dalam tanda kutip kita tidak mengalami perubahan hidup. Forward saudara. Kita datang cari Tuhan, kita beribadah, kita menikmati sukacita, kita menikmati damai sejahtera. Tetapi ketika ada masalah kita masih hidup dalam ketakutan. Ketika ada masalah kita masih hidup dalam kekhawatiran. Itulah sebabnya kenapa betapa pentingnya Roh Kudus itu melawat hidup kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dan kemudian kita mengalami sebuah perubahan hidup. Yang dulunya takut menjadi berani. Yang dulunya egois mementingkan diri sendiri, mulailah belajar untuk berbagi. Mulai mau menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Saya berdoa kuasa Roh Kudus yang membawa kita dalam perubahan hidup yang luar biasa. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul, apa yang Yesus katakan bahwa pada zamannya Roh Kudus nanti pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu lebih dahsyat. Besok saya akan beritakan di ibadah harian, saudara. Yang jelas ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah sebabnya mari kita terus berjalan maju. Kita bertumbuh dalam Tuhan karena kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu melawat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, penuhi kami Tuhan. Tuhan yang mengubah hidup kami, mematikan keinginan-keinginan daging ini Tuhan. Hidup dalam kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari buka hatimu, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus, haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
hidupku di altar-Mu menyembah. Mari buka hatimu, untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Begitu mari dengan kerinduan yang paling dalam, biarkan Roh Kudus memenuhi setiap kita malam ini. Dan melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, perubahan-perubahan hidup. Karunia kami yang baru nyatakan Tuhan. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Sekali lagi, penuhi kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kamu yang hidup.
saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Sikana bara-bara masak, kana bara-bara masak. Tidak bara-bara masik, kana bara-bara masak. Tidak bara-bara masak, kana bara-bara masak. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau terus berseru, ya Allah, ya Allah. Tidak bara-bara masik, kada bara-bara masak. Tidak bara-bara masak, kada bara-bara masik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja kami. Engkau yang berdaulat Tuhan, haleluya, haleluya. Ina bara-bara masak, kana bara-bara masak. Sikana bara-bara masak, kana bara-bara masak. Sikana bara-bara masak, kana. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhi terus minta dengan hati yang haus, mengalir. Hamba berdoa saat ini, penuhi kami, mengalir Tuhan. Ina bara-bara masak, kada bara-bara masak. Bapa berdoa, mengalirlah kuasa-Mu di akhir zaman ini. Mengalirlah di tengah-tengah jemaat-Mu, memenuhi kami. Untuk mematikan setiap keinginan-keinginan daging yang membawa kami di dalam dosa, yang membawa kami di dalam maut. Hamba berdoa, Roh Kudus penuhi setiap jemaat-Mu di Gereja Bukit Hermon. Penuhi hamba-hamba-Mu ya Roh Kudus. Dan kami mau terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami tidak hidup di dalam perbudakan iblis, perbudakan kedagingan ini. Tapi kami selalu berseru, ya Allah, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus pimpinlah Tuhan umat-Mu di Gereja Bukit Hermon ini. Semua program kami, misi kami tanpa Engkau semuanya gagal, semuanya sia-sia. Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami, memimpin umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 35 tahun kami Bukit Hermon dan memasuki usia ke-36 kami berdoa Roh Kudus. Genapkan semua rencana-Mu, rencana Bapa yang hebat atas gereja-Mu ini. Sekali lagi hamba, istri hamba, anak-anak hamba terbatas. Setiap hamba-Mu tempat ini terbatas, setiap pengurus terbatas, pekerja terbatas. Tetapi Engkaulah Roh Kudus yang membawa kami di dalam pengalaman yang baru Tuhan. Kuasa-kuasa yang baru, karya-karya yang baru Tuhan. Engkau bekerja, Engkau berkarya, dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan umat-Mu, jemaat-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, kami percaya, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Keselamatan-Mu mengalir atas seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan mengalir atas setiap keluarga demi keluarga. Keluarga-keluarga menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman.
Dan kami percaya kuasa-Mu juga kuasa yang menyembuhkan. Jamah suami dari seselani Paweli Tuhan. Keselamatan daripada-Mu mengalir dalam hidupnya. Engkau melihat bagaimana dia berseru memanggil Engkau, ya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Dan Tuhan yang menolong hidupnya, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan juga yang menyembuhkan dia. Tuhan yang mengampuni segala dosa kesalahannya. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan mujizat yang sama juga terjadi atas Tuhan Pateksi Tuhan. Engkau Tuhan tahu rencana untuk Tuhan operasi bebas jantung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu terjadi, Tuhan sendiri yang mengoperasi hidupnya. Tuhan yang mau operasi jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua peredaran darah di jantung semuanya baik Tuhan. Tuhan membuat Tuhan segalanya menjadi baik, melepaskan setiap hambatan-hambatan atau apapun yang menghalangi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, dan Pateksi juga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Ada kesaksian yang besar di dalam hidupnya. Jaga Bapak konsumsi Tuhan. Di dalam masa Tuhan, Tuhan juga yang menjaga dan menyembuhkan dia. Tuhan yang memberkati anak-anaknya Tuhan, yang Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan yang menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu-Mu. Kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Dan hamba berdoa karunia kami yang baru Kau nyatakan Tuhan. Karunia kami yang baru bagi hamba-hamba-Mu, bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia memperlengkapi kami dalam setiap pelayanan. Dan sekali lagi nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan kami dipulihkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan pelayanan-pelayanan kami semakin disempurnakan di akhir zaman. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau Roh penghibur, Engkau Roh penolong atas bangsa ini. Tolonglah Presiden kami, pimpinlah Tuhan, bersama dengan semua para menteri, wakil presiden kami, pemerintah pusat hingga daerah. Pimpin dan tuntunlah mereka Tuhan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab pemerintahan mereka. Tuhan tolong beri hikmah, akal budi, sehingga sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemajuan, pertumbuhan ekonomi tengah-tengah bangsa ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus Tuhan tolong lawati bangsa ini, sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, sesudah hari raya ini kami berdoa Tuhan, tolong supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Secara khusus di Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini Tuhan. Tuhan tolong ambil alih kota ini. Beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak terjadi lonjakan COVID Tuhan. Bahkan kami percaya bilur-bilur-Mu, bangsa kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas Israel. Semua kutuk-kutuk Tuhan ubah menjadi berkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera atas Yerusalem. Terima kasih lawatan-Mu atas bangsa ini, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan juga memulihkan bangsa ini. Tuhan yang mengampuni mereka, dan Tuhan juga menolong mereka untuk menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang berkarya tengah-tengah umat-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir malam ini, setiap mereka juga yang berdoa melalui online malam ini, kuasa Tuhan melawati kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang dari menara doa ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus, orang-orang mengalami lawatan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami dengan karunia-karunia yang baru. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan turunlah berkat atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, arahkan hatimu, terimalah berkat-Nya. Berkat kemurahan dari Allah Bapa mengalir saat ini.
kasih setia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan karunia dan kuasa-kuasa yang baru di akhir zaman ini, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan yang berkata.